Seperti apa jalan di musim dingin ya? Seperti ini, seperti Anda bisa lihat di sebelah kiri ada banyak salju. Itu sebenarnya lajur paling kiri yang paling cepat untuk mendahului mobil lain. Tapi karena petugas yang membersihkan jalan raya seperti ini belum punya waktu untuk membersihkan salju di sebelah kiri, itu masih tertutup dan terlalu berbahaya. Kemarin mulai salju dan salju es sampai tadi pagi waktu saya mau berangkat kerja, saya menghabiskan setengah jam untuk membersihkan mobil saya. Masih ada sisa es di sini, esnya di kaca mobil, di cermin mobil, dia di mana-mana dan ditutup oleh salju yang ringan. Kalau saya bilang ringan, maksudnya itu ada dua jenis pada dasarnya untuk salju yang kering atau ringan, dan salju yang basah atau berat. Jadi kalau yang ringan harus hati-hati karena masih banyak salju di sini di jalan keluar. Ini saya akan pindah ke lajur kiri karena ada mobil polisi. Kalau di Amerika ada mobil polisi atau mobil lain dengan lampunya nyala seperti itu, wajib kami minggir ke lajur yang tidak samping dengan mobil gawat itu. Dan biasanya saya bisa mencapai 50 mil per jam di bagian ini, tapi sekarang saya nggak berani lebih dari 35. Jadi itu karena salju yang di atas dan es yang di bawah, walaupun sudah kendaraan yang membersihkan salju datang dan melepaskan garam di jalan, tetap saja berbahaya, terutama di jembatan seperti ini. Ya, itu jadi karena kalau jembatan ini lagi jembatan, kalau jembatan permukaannya lebih dingin karena ada angin dari atas dan dari bawah. Jadi itu bisa muncul lebih sering es. Dan saya tidak ingin seperti mobil itu tadi yang di samping yang terlepas kendali ya. Biasanya kalau jalan ini sekarang saya bisa mencapai 60 mil per jam, tapi masih kurang bersih juga. Jadi itu sebenarnya ini lajur di sini, tapi tertutup. Mereka itu tidak dianggap lajur penting, jadi itu tidak dibersihkan dulu. Jadi saya ambil yang tengah, ada 4 lajur di jalan ini. Ini tidak secepat lajur yang dulu. Lajur yang dulu itu maksimal yang legal itu 75 mil per jam. Ini 60. Tapi saya hanya sampai 50. Dan sekarang Anda bisa lihat, kalau saya tidak hati-hati ngerem seperti itu tadi, terlepas kendali. Jadi saya harus hati-hati, dan karena kendaraan Ford ini jelek, tidak pakai ABS untuk remnya atau sistem yang mencegah masalah ketika licin di jalan.
Kalau saya tidak sangat hati-hati dengan ngerem, saya gampang akan terlepas kendali. Tapi nggak apa-apa, karena musim gugur kemarin saya ganti bannya. Semua ban saya masih baru, hanya ada mungkin 2000 mil sampai setelah saya pasang itu. Nah, saya sebenarnya bisa pakai lajur ini, hanya saja saya harus lebih hati-hati. Tapi karena pengemudi di posisi tengah itu kurang pede, kurang berpengalaman di salju, mungkin saya bisa sedikit lebih cepat dari mereka. Memang ini di Ohio banyak orang yang tidak pede kalau salju ataupun badai hujan yang deras. Mereka takut kecelakaan, dan memang ya kalau tidak punya pengalaman, tidak punya kemampuan, tidak punya ban yang bagus, rem yang bagus, memang lebih baik hati-hati daripada ambil resiko yang melebihi kemampuanmu. Nah, kalau jalan yang ini di depan saya harus belok, tapi karena jalan itu sudah belum dibersihkan dengan benar, ini juga susah. Dari waktu saya keluar dari parkiran untuk tempat tinggal saya, karena harus naik dari tempat parkir, agak susah. Tapi saya hampir mencapai puncaknya. Saya lihat ke samping ada mobil yang datang, tapi saya masih jalan, nggak bisa berhenti. Jadi untungnya pengemudi mobil tersebut jalan dengan pelan-pelan dan tidak ada masalah di antara kami berdua. Tapi agak gugup ketika saya lihat kendaraan itu. Nah, biasanya jalan ini bisa mencapai 45 mil per jam. Ya, jelas hari ini nggak bisa secepat itu. Memang kalau Anda pernah datang ke Amerika atau ke negara lain yang kena salju yang cukup banyak, Anda akan mungkin awalnya akan sangat tidak pede kalau mengemudi di salju. Tapi kalau Anda hati-hati, pelan-pelan, Anda akan dapat kemampuan untuk ngerem dengan aman, untuk bisa berbelok dengan aman, dan bisa sampai tujuan dengan aman. Tadi waktu saya memberi contoh betapa bahaya kalau ngerem dengan mobil ini, ketika itu berhenti belok-belok dengan sendiri, itu karena saya melepas kaki saya dari gasnya. Jadi karena masalahnya karena bannya sudah terlalu penuh dengan salju dan es, dan jalannya juga kalau pakai gas terus, bensinnya terus, nggak bisa stabil. Tapi kalau sudah jelas nggak bisa stabil, ya jangan pakai bensin, melepaskan kaki, jangan pakai rem kecuali on off pakai seperti ini. Kalau tidak punya ABS harus seperti ini. Nah, sudah cukup pelan, saya bisa ngerem dengan aman. Moga-moga yang di belakang saya tidak bodoh atau terlalu pede. Biasanya kalau mereka seperti itu celaka ya. Jadi
kalau saya jalan sebelum pegawainya membersihkan jalan ini pasti hampir mustahil karena saya tidak punya four wheel drive. Saya ini mobil hanya yang biasa pakai ban depan. Sebenarnya untuk Ohio, kecuali Anda tinggal di tempat yang terpencil di mana tidak ada pegawai yang membersihkan jalan, Anda tidak butuh mobil dengan yang pakai 4 ban untuk jalan. Nah, orang ini di depan saya tidak pede. Jadi, lihat semua salju itu yang di atasnya. Jelas orang itu malas membersihkan mobilnya. Dan saya sangat paham. Saya tadi waktu membersihkan esnya dari kaca-kaca saya, itu sangat susah. Sudah cukup tebal, saya harus sangat-sangat berusaha dengan sangat keras untuk membersihkan kacanya karena esnya begitu tebal. Ya mungkin bisa dibilang kurang mungkin 1 mm, tapi kalau sudah 1 mm ya itu sudah tebal dan susah. Saya merasa kasihan untuk orang yang tidak punya tangan dan lengan yang cukup kuat. Kalau pasti mereka tidak bisa membersihkan kacanya. Dan kayaknya orang ini tidak paham kalau tidak membersihkan salju dari atas, itu akan dibawa angin ke belakang dan menutup kaca belakang. Nah, ini sekarang saya hampir ke tempat kerja saya. Wah, dan dia terlalu lambat berhenti. Ya, saya tidak begitu cepat karena saljunya tidak membiarkan saya cepat. Bannya saya mutar dengan cepat, tapi karena tidak bisa gigit jalannya dengan benar gara-gara es dan salju, saya jalan dengan pelan. Moga-moga ya. Untuk saya ini cukup gampang. Saya sudah mengalami yang lebih berbahaya, lebih susah daripada ini. Tapi banyak orang dari Indonesia akan sangat tertantang oleh kondisi seperti ini. Ya, ini tempat kerja saya, jadi saya harus pamit ya. Terima kasih sudah menonton ini. Dah.